Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afif. Halo, sobat-sobat K3. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, Alhamdulillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pagi hari ini gimana nih kabarnya sobat-sobat K3 semua? Masih semangat untuk mendengarkan materi? Semangat, Kak. Oke, Semangat, Kak. semangat ya. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Di sini ada Mas Arif. Halo, selamat pagi Mas Afif. Selamat pagi. Pagi, Mas Arif. Alhamdulillah. Apa kabar nih, Mas Arif? Kabarnya kemarin sempat sakit ya? Betul, ini kebetulan sedang proses recovery, jadi mudah-mudahan sudah bisa lebih membaik dari hari ke hari. Kalau kemarin selama 1 minggu lumayan agak cukup drop, dan suara saya juga cukup menghilang. Oke. Alhamdulillah hari ini dikasih kelancaran sudah mulai membaik lagi dan suaranya sudah mulai ada lagi. Alhamdulillah. Gimana Ini Mas Afif? Sehat Mas Afif? Alhamdulillah sehat luar biasa Mas Ari. Alhamdulillah ini bisa ketemu Alhamdulillah sehat, Pak. pagi hari ini. Ya, Gimana? ini luar biasa sekali ya narasumber Sehat, kita Pak. dalam Amin. keadaan recovery masih bisa memberikan ini semangat ya memberikan materi pada pagi hari ini gitu ya Mas Ari ya. Alhamdulillah. Ya, Semoga bisa berarti ketemu ngobrol-ngobrol nanti banyak mungkin sama teman-teman semua. siap-siap. Semoga nih para sobat K3 juga semangat juga ya kan mendengar recovery aja semangat gitu. Apalagi sobat K3 semua. Luar biasa godaan lagi ya. Yang ketika pagi itu kan tidur gitu. Tapi sangat luar biasa ada Sebentar ini sepertinya kembali kepada sobat semua untuk jaga kondisi selamat juga kesehatan seperti itu ya. Pastikan bahwa posisi duduk sobat K3 semua itu dalam keadaan yang ergonomis gitu ya. Dan jangan lupa sediakan minum ya, ataupun makan apabila belum sarapan gitu ya. Minum itu sangat penting untuk dikonsumsi setiap hari ya agar kita tetap bisa sehat dan bugar. Lalu ketiga juga melihat poin yang ada ya. Nanti bila ingin bertanya, silakan saja langsung bertanya di kolom chat atau nanti bertanya secara langsung kepada narasumber. Raise hand ya, nanti open mic boleh ketika sesi tanya jawab. Lalu sebelum itu, perkenalkan kembali mungkin ya, tadi belum. Nama saya Afif. Bagi sobat-sobat K3 yang baru mungkin hari ini bergabung di seri 24, semoga nggak bohong dengan saya, beberapa kali menjadi narasumber dan juga moderator ya. Oke, sebelum webinar ini kita dimulai, agar menambah hikmat dan juga berkah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Webinar kita pada pagi hari ini adalah webinar volume dengan judul Air Pollution ya. Ini sangat menarik ya topiknya karena sangat menjadi perbincangan hangat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang nantinya akan disampaikan langsung oleh tadi narasumber kita yang sudah disapa oleh Mas Ari, ahli kesehatan dari UGM ya. Sebenarnya nggak hanya lingkungan beliau juga mengajar tiga FPH UGM biasa disebut atau dikenal dengan Mas Ari atau Pak Ari gitu. Oke, baik. Oleh karena itu, Sobat K3 semua siapkan catatan kalian karena pastinya akan banyak insight yang akan didapatkan selama pemaparan materi 45 menit ke depan. Nah, nanti bila Sobat K3 pertanyaan, sekali lagi saya tekankan untuk bisa menuliskan di kolom chat atau nanti bisa bertanya secara langsung dengan raise hand ketika sesi tanya jawab. Seperti biasa, bila saya moderatornya, kita diawali dengan pantun dulu nih. Mohon bantuan cakepnya ya, Sobat K3 semua ya. Pantunnya saya mulai. Mentari pagi mulai berseri. Cakep, Cakep ya. Burung bernyanyi penuh semangat. cakep, Selamat datang di webinar mini. cakep, Semoga jadi manfaat. cakep. Oke, terima kasih Sobat K3. Pertama lagi kita akan dengarkan pemaparan dari Mas Ari selama 45 menit ke depan. Waktu dan lainnya kami silakan. iya, terima kasih Mas Afif. Semoga bisa mendengar suara saya dengan jelas, nggih? Jelas sekali Mas Oke, Ari. ya. Sebelumnya terima kasih banyak ini atas undangannya dari Mas Afif. Kemudian ini juga saya melihat ada Mas Azrin juga. Sebelumnya memang sudah beberapa kali dijadwalkan, tapi memang
1 bulan kemarin saya karena ada jadwal juga terkait Latsar CPNS. Jadi untuk di periode ini saya baru selesai dan nanti mungkin akan berlanjut lagi di bulan Desember. Kemarin ternyata setelah sudah dekat-dekat mau selesai malah sayanya ambruk kemarin badannya karena jad- karena jadwalnya cukup lumayan menyita waktu dan cukup padat. Sebelumnya selamat pagi semuanya, salam kenal. Mungkin saya mau menyapa dulu ini saya nggak tahu dari mana aja. Silahkan mungkin boleh disebutkan ada yang dari Jogja atau mungkin ada dari kota-kota lain, ada yang baru selesai sekolah atau mungkin ada yang masih SMA, SMK atau sudah ada yang sedang menempuh pendidikan S1. Sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat datang, selamat pagi. Ini saya masuknya mungkin ke sesi sharing mungkin ya. Saya sesi sharing. Saya mungkin sedikit perkenalan dulu. Nama lengkap saya Ari Prayogo Pribadi. Saya merupakan salah satu dosen muda di Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial. Kebetulan saya berada di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan kalau untuk di UGM ya. Saya mengajar di UGM ini tahun ketiga kebetulan. Dan saya mengajar di S1, kebetulan saya mengajar S1 kedokteran, tetapi khusus untuk non-klinis. Ada beberapa terkait occupational disease juga, saya juga mengajar untuk teman-teman S1 kedokteran, karena di S1 kedokteran juga mereka perlu mempelajari mengenai K3 gitu ya. Jadi kalau mungkin dari teman-teman berpikir bahwa apakah seorang dokter juga perlu mempelajari mengenai K3, perlu, sangat perlu, karena mereka juga banyak sekali berkaitan dengan banyak sekali bahaya yang sebetulnya dapat terlihat ataupun tidak terlihat. Banyak juga dari teman-teman kedokteran ini sebetulnya hanya fokusnya di klinis. Nah, makanya kami di K3 gitu ya, kebetulan di kedokteran juga. Nah, saya juga mengajar di teman-teman S1. Kemudian saya mengajar di S2 juga, kebetulan di MPH, Master of Public Health. Fokusnya sama juga di K3. Ini ada alumni kita juga, di sini ada Mas Azrin. Ini juga merupakan salah satu alumni MPH dari Universitas Gajah Mada. Tapi tadi saya melihat juga ada yang lain sepertinya. Ada Mbak Muhayatun Soleha. Iya, betul. Mbak Muhayatun Soleha. Saya masih mengenal juga namanya. Halo Kalau Mas, Kak. halo selamat pagi Mbak. Pagi Kak. Ya, semoga sehat selalu ya Mbak. Amin. Ya, jadi em, saya S2 juga mengajar, kemudian juga saya S3 juga mengajar. Background pendidikan saya, S1 saya teknik industri kebetulan. Saya angkatan yang cukup lama, jadi saya masuk 2005, selesai saya 2009. Kemudian selesai saya menempuh pendidikan S1 saya bekerja. Alhamdulillah di Astra Internasional. Waktu itu saya masuk di United Tractors dari 2009 hingga 2012. Kemudian 2012 hingga 2013 saya kemudian berpindah ke Astra Honda Motor. Saya waktu itu juga sama, kebetulan fokusnya juga di K3. Jadi memang kurang lebih saya dari S1 itu memang sudah linear fokusnya itu di K3 walaupun backgroundnya sedikit berbeda. S1 saya fokusnya di teknik industri, hanya saya fokus di ergonomics. Kemudian S2 S3 saya eh, ada teknik lingkungannya. Mungkin kalau yang sebelumnya sudah mengikuti webinar series yang di eh, apa yang kebetulan narasumbernya Pak Ferry, nah itu kebetulan rekan satu perjuangan saya pada saat saya sedang menempuh S2. Hanya Pak Ferry ini memang cukup excellence above beyond, jadi beliau lulusnya lebih cepat. Kemudian saya melanjutkan S3 saya. Saya melanjutkan S3 saya waktu itu tahun 2016 hingga 2021. Waktu itu karena ada COVID ya. Jadi ada COVID, jadi agak lumayan cukup terhambat sekolahnya gitu ya. Saya kebetulan, nah ini tadi mungkin kenapa ada air pollution-nya juga ya, karena memang dari S2 sampai ke S3 ini merupakan salah satu ekspertis saya gitu. Kebetulan waktu itu saya mengambil mengenai air pollution, jadi dampaknya baik itu bagi masyarakat, dampaknya bagi para karyawan juga gitu ya. Nanti mungkin akan sedikit saya jelaskan mengapa air pollution ini menjadi sangat penting sebetulnya bagi masyarakat umum, para pekerja juga. Saya menyelesaikan sekolah S3 saya waktu itu dari 2 universitas yang sama. Jadi saya masuk waktu itu di King's College London tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 saya enroll juga kebetulan di Imperial College London. Jadi saya lulus dari 2 university yang berbeda, tapi kebetulan lokasinya sama, semuanya di Inggris. Dan alhamdulillah menjadi dosen sekarang di UGM. Jadi waktu itu saya pulang, coba ngelamar-ngelamar, saya coba ngelamar juga waktu itu ke ITB, tetapi ke alma mater ternyata memang sedang tidak membuka.
Saya ngelamar ke UI juga, ke alma maternya Mas Afif. Ternyata pada saat itu yang dibuka bukan tentang K3. Jadi waktu itu juga yang dibuka yang di UI itu terkait lebih kepada water and wash. Jadi lebih kepada em, water and sanitation and hygiene. Jadi waktu itu tidak buka untuk yang K3. Tapi alhamdulillah sekarang saya malah memiliki banyak jejaring dari teman-teman tadi ya. Mungkin salah satunya Mas Afif yang saat ini ada di Jogja juga dan alumni juga dari UI dan beberapa rekan-rekan yang dari UI. Seperti itu. Saya mungkin akan sedikit menjelaskan nanti ya terkait air pollution. Nanti buat teman-teman, monggo kalau misalnya memang ada pertanyaan, ada hal yang ingin didiskusikan, saya dengan senang hati bisa berdiskusi bareng. Monggo nanti boleh raise hand, boleh open mic langsung, mau diskusi seperti apa silahkan ya. Saya coba izin share screen dulu nih, Mbak Safif. Semoga bisa terlihat. Oh ya, tadi sebelum saya mulai, saya coba ubek-ubek lagi gitu ya beberapa materinya karena takutnya tercampur. Jadi saya punya beberapa jurnal kebetulan yang memang terkait air pollution. Jadi buat teman-teman nanti yang memang ingin ataupun curious pengen baca gitu ya terkait air pollution, saya dengan senang hati akan membagikannya. Nanti mungkin akan saya bagikan dalam bentuk drive atau nanti saya titip mungkin ke panitia, tapi juga boleh via email nanti di akhir sesi silahkan saya akan berikan emailnya. Teman-teman boleh reach out saya, boleh diskusi, boleh segala macam kalau misalnya masih banyak yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan. Ya, oke, memulai hari, memulai hari dengan sedikit mengetahui juga terkait air pollution. Mungkin kalau yang sebelumnya teman-teman pernah em, lihat ya ada isu terkait air pollution yang di Jakarta gitu ya. Kemudian juga banyak isunya yang dilemparkan bahwa wah sebetulnya air pollution ini datangnya dari mana sih gitu ya? Apakah dari transportasi, apakah dari industri sekitar? Nah, ini merupakan salah satu challenge juga. Jadi waktu pas kejadian ini berlangsung yang di Jakarta gitu ya, saya diminta langsung oleh Prof. Laksono, kebetulan waktu itu beliau merupakan salah satu staf ahli dari Kementerian Kesehatan, Pak Budi eh, Pak Budi ini minta saya melakukan seminar waktu itu ya. Jadi saya melakukan seminar bagaimana how to tackle air pollution di Jakarta gitu ya. Kalau kita berbicara tentang air pollution, pasti semua orang berpikir bahwa nggak jauh dari transportasi. Ya, salah satunya memang untuk di Indonesia saat ini yang paling banyak itu memang dari transportasi. Tetapi eh, balik lagi, prinsip dari air pollution itu memang kita tidak bisa menjudge bahwa sumber dari segala air pollution itu misalnya datangnya dari transportasi enggak. Jadi memang kalau kita mau tahu sebetulnya source-nya dari mana, itu memang perlu ada pengukuran. Ya, jadi memang tidak bisa nih kita ngawang, oh air pollution-nya datangnya dari transportasi, oh air pollution-nya datangnya dari PLTU misalnya gitu ya. Itu memang kita masih menduga tetapi kita juga perlu melakukan pengetesan ya. Oke. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar apa yang terkait dengan air pollution? Biasanya kalau air pollution ini tadi ya mungkin sedikit sudah saya berikan highlight bahwa air pollution ini sebetulnya kombinasi gitu ya, kombinasi dari beberapa substance yang memang biasanya itu dikeluarkan oleh adanya aktivitas manusia ya dan juga olah nature. Kalau nature apa aja nih misalnya? Nah, contohnya salah satunya yang nature itu adalah contoh Gunung Merapi, ya, itu biasanya memang sudah timbul dan memang ada. Kemudian juga oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia apa aja? Contohnya pembakaran. Pembakaran yang tidak sempurna, misalnya dari tadi alat transportasi, misalnya seperti itu. Ataupun aktivitas-aktivitas manusia lainnya. Contoh membakar sampah. Saya nggak tahu apakah di lingkungan teman-teman masih banyak yang aktif membakar sampah gitu ya. Karena dengan membakar sampah mungkin pikirannya adalah dengan kita membuang sampah setidaknya kita bisa mengeliminasi sebetulnya sampah yang ada di sekitar kita dan nggak ada lagi tuh tumpukan sampahnya gitu ya. Itu lebih mudahnya. Tetapi apa dampaknya? Dampaknya sebetulnya sangat banyak gitu ya. Dan satu lagi, untuk air pollution biasanya ini dapat dikendalikan ataupun dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah tadi ya, dari suhu, lingkungan, kelembaban ini sangat mempengaruhi terkait dari tadi penyebaran dari polusi udara. Nah, kalau yang kita laik kesannya sangat berbahaya. Umumnya kalau misalnya kita menghirup ya. Jadi kalau saya dulu selama penelitian S3, saya melakukan penelitian di anak-anak sekolah dasar gitu ya. Jadi saya pengen tahu sebetulnya apakah paru-paru anak-anak sekolah dasar ini mengalami penurunan atau tidak gitu ya. Eh yang menjadi sebentar, oke, yang menjadi hal yang membuat saya tergerak pada saat itu, saya melakukan penelitian di Cilegon. Mungkin teman-teman tahu ya Cilegon ya, daerah Cilegon, depannya ada Krakatau Steel, ada yang dari sana?
Ada yang dari Cilegon, daerah Cilegon, terus kemudian tinggal di dekat Krakatau Steel? Oke, saya dulu melakukan penelitian di sana, gitu ya. Kenapa saya tertarik melakukan penelitian di sana? Karena saya pengen tahu sebetulnya, gitu ya, dampak dari tadi substance ataupun eh, bahan-bahan berbahaya yang memang ditimbulkan adanya dari aktivitas industri tersebut, gitu ya. Kemudian juga kenapa saya mengambilnya di sekolah-sekolah dasar? Saya pengen tahu sebetulnya, karena kan kapasitas paru-paru anak-anak dari umur 8 sampai 11 tahun itu masih berkembang ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya adik, terus kemudian punya anak yang masih tumbuh kembang, makanya sebetulnya sangat 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 perlu dijaga terkait polusi udara ya. Mungkin kalau misalnya naik motor perlu diberikan masker. Kemudian juga kalau di luar pada saat aktivitas yang memang dekat dengan kendaraan bermotor juga itu perlukan diberikan masker. Karena apa? Setelah saya melakukan penelitian selama 1 tahun waktu itu, gitu ya, saya membagi antara musim hujan dan musim kemarau. Di depan sekolah, anak-anak sekolah dasar itu ternyata memang banyak aktivitas kendaraan truk yang cukup besar. Ya, dalam artian kalau kita lihat dari bahan berbahayanya itu sangat banyak. Ya. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat Pak, apakah sebetulnya dekat dengan Krakatau Steel itu juga sangat berbahaya? Tentu sangat berbahaya, gitu ya. Jadi anak-anak yang ada di sekolah dasar itu sebetulnya mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar sebetulnya apa sih dampaknya dari mereka melakukan kegiatan sekolah setiap hari, tetapi bagaimana dampaknya terhadap paru-parunya. Selama proses pengecekan, selama 1 tahun ya, selama 1 tahun itu saya mendapatkan bahwa kapasitas paru-paru anak-anak sekolah dasar itu turun sebanyak 20%. Nah, kebayang ya. Jadi waktu itu saya mengambil contoh untuk di anak-anak sekolah dasar dari umur, saya lupa, 8 sampai 11 tahun gitu ya. Di umur yang 11 tahun itu kapasitas paru-parunya turunnya sangat jauh dan drastis. Begitu saya coba cek bagaimana aktivitasnya setiap hari gitu ya, mereka ternyata memiliki banyak keterbatasan ya. Tetapi tidak hanya dari situ aja. Nanti mungkin sambil jalan akan saya coba jelaskan lagi. Jadi main source-nya ternyata bukan hanya dari transportasi yang memang setiap hari melewat, juga dari industri, tetapi juga dari indoor air pollution. Indoor air pollution ini apa aja sih, Pak Ari? Indoor air pollution nanti akan saya jelaskan. Jadi indoor air pollution adalah bagaimana sebetulnya aktivitas yang memang dapat menimbulkan adanya polusi udara di dalam ruangan. Aktivitasnya apa aja? Banyak. Teman-teman saat ini banyak melakukan kok, gitu ya. Dari aktivitas memasak seperti itu, nah itu sudah merupakan salah satu bagiannya. Sebentar. Nah, ini gitu ya, kalau kita lihat sebetulnya dari WHO sendiri sebetulnya sudah men-state ya, dari WHO sendiri sebetulnya sudah men-state bahwa ini merupakan salah satu major environmental health risk. Jadi memang pada saat saya lagi sekolah di Inggris pun sebetulnya di sana walaupun kita lihat kalau bisa kita bilang kadar polusinya mungkin tidak banyak seperti di Indonesia, tetapi mereka juga menjadi sangat fokus. Kenapa? Karena dampak bagi kesehatannya sangat luas, terutama untuk anak-anak ataupun orang tua, ya, bagian-bagian yang vulnerable. Contoh tadi anak-anak sekolah dasar gitu ya, anak-anak sekolah dasar umur 8 sampai 11 tahun memang karena kapasitas parunya masih tumbuh kembang gitu ya. Jadi mereka pada saat mereka terpapar terhadap air pollution, ini banyak banget dampaknya terkait kesehatan. Bahkan bisa menurunkan, bukan hanya menurunkan kalau dulu ada penelitian kepada bayi gitu ya, jadi ibu hamil terkait air pollution, nah itu juga bisa menyebabkan stunting dan lain-lain gitu ya. Tetapi ya tadi, mungkin paru yang akan sangat berpengaruh untuk jangka panjang. Nah itu mungkin yang perlu kita, bagaimana sebetulnya kita bisa mencegah hal tersebut gitu ya. Pada saat saya melakukan penelitian waktu itu di Cilegon pun itu sebetulnya dampaknya sangat masif sekali ya. Jadi memang waktu itu pemerintah akhirnya ingin saya coba untuk merelokasi sekolah yang di depan sekolah-sekolah, yang di depan jalan raya dan di depan Krakatau Steel, mereka dipindahkan kepada lokasi yang cukup aman dan nyaman gitu. Kenapa? Karena tadi sebetulnya dampaknya sangat panjang. Kenapa dampaknya sangat panjang dan difokuskan kepada anak sekolah dasar? Kebayang oleh teman-teman mereka akan menghabiskan waktu 8 jam 1 hari ya di sekolah. Kadang-kadang ada yang tambahan les, ada yang tambahan ekstrakurikuler gitu ya. Mereka itu akan menghabiskan banyak waktu ya. Baru mungkin mereka akan menghabiskan waktu lainnya itu adalah di rumah sisanya. Tetapi pada saat saya melakukan pengukuran, waktu itu saya melakukan pengukurannya dengan menggunakan dua metode. Yang pertama dengan saya melakukan metode pengukuran yang secara ambient. Saya ingin lihat sebetulnya ambient udaranya seperti apa di wilayah sekitar sekolah dasar dan bagaimana sebetulnya yang dihirup selama 24 jam. Gitu ya. Ternyata apa yang dihirup selama 24 jam ini bisa dibilang cukup merepresentatifkan apa sebetulnya yang dihirup oleh mereka. Ternyata dari karbon dan lain-lain, dari jumlah debu yang ditangkap itu jumlahnya cukup besar gitu ya. Dan dampaknya makanya tadi
sinergis ataupun linier dengan bagaimana sebetulnya kapasitas paru-paru mereka. Saya membandingkan dengan beberapa teman-teman yang memang sekolahnya jauh nih dari sekolah, dari jalan raya, jauh dari industri. Ternyata kapasitas paru-parunya memiliki kapasitas paru-paru yang cukup baik, gitu ya. Waktu itu saya tes dengan menggunakan spirometri, ternyata orang-orang ataupun sekolah-sekolah anak-anak yang jauh dari jalan raya, mereka memiliki kapasitas paru-paru yang lebih sehat dibandingkan dengan anak-anak yang memang dekat di jalan raya, gitu ya. Nah, ini ada dua klasifikasi sebetulnya teman-teman terkait outdoor air pollution dan indoor air pollution. Yang paling memudahkan adalah source-nya. Kalau misalnya outdoor, tadi banyak sekali sebetulnya rilis diakibatkan oleh burning fuels. Dalam artian banyak pembakaran-pembakaran, sisa pembakaran bahan bakar fosil seperti tadi ya, mungkin bensin, pertalite, pertamax gitu ya, diesel dari solar ya. Kemudian juga dari berbagai transportasi ya, bahkan sebetulnya pengereman ban gitu ya terhadap ada gesekan dengan jalan raya itu juga bisa menyebabkan gitu ya. Banyak sekali sebetulnya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri, di Jakarta dan terutama di kota-kota besar, memang major yang paling utama itu adalah dari transportasi. Baru mungkin dari industri lainnya. Kalau ada yang bilang waktu itu ya Pak, dari industri misalnya PLTU yang ada di Cilegon gitu ya, itu memungkinkan. Walaupun sebetulnya kita harus lihat dulu ya arah anginnya kemana, kecepatan anginnya kemana. Jadi belum tentu juga pada saat kecepatan angin yang sama, arah angin yang sama, dia akan mengarahnya kemana. Jadi akan berbeda-beda gitu ya. Kemudian yang kedua untuk air pollution, karena di Indonesia sendiri kita masih sangat terbatas memiliki alatnya gitu ya. Jadi kita memang masih agak sulit untuk mengetahui sumber utamanya. Ya, jadi yang kita gunakan sekarang di Indonesia kita masih menggunakan satelit ya. Jadi belum ada stasiun pengukuran yang memang seperti ada di luar negeri sampel udara selama 24 jam gitu ya, dan itu akan berpindah secara otomatis. Tapi di Indonesia belum, kita masih menggunakan satellite dan itu tingkat keakuratannya ya memang tadi ya mungkin kita juga perlu pertanyakan bagaimana tingkat keakuratannya. Saya juga sempat bekerja sama dengan pihak Batan di Kota Bandung gitu ya. Mereka pun masih sama, mereka mempunyai alat yang mereka develop sendiri dan saya juga waktu itu bawa dari Inggris juga dan akhirnya kita compare bagaimana sebetulnya eh, keakuratannya gitu ya, dan ternyata memang memang sudah cukup bagus tapi memang butuh biaya yang cukup besar ya. Kemudian dari indoor, nah ini biasanya kalau dari indoor banyak sekali teman-teman aktivitas memasak salah satu contohnya gitu ya, penggunaan kayu bakar, kemudian juga penggunaan obat bahan bakar obat nyamuk bakar. Nah ini juga bisa menyebabkan tadi ya, menyebabkan dari indoor air pollution. Nah, yang saya cukup amazed pada saat saya lagi melakukan penelitian itu adalah jadi alatnya tersebut itu akan merekam selama 24 jam, teman-teman. Jadi saya bisa lihat sebetulnya di jam-jam berapa dia memiliki frekuen ataupun menangkap tadi partikulat yang cukup besar. Ternyata setelah teman-teman itu pulang ke sekolah, pulang dari sekolah ke rumah, ternyata itu naik secara signifikan. Ya, ternyata setelah saya telusuri, mereka di sana masih menggunakan kayu bakar untuk memasak, untuk makan segala macam. Mereka juga masih menghangatkannya dengan kayu bakar, itu yang pertama. Yang kedua juga tadi mereka masih menggunakan obat nyamuk bakar gitu ya, obat nyamuk bakar yang spiral gitu yang itu mungkin waktunya cukup lebih lama. Nah, ternyata mereka masih menggunakan itu. Jadi sumber penurunan kapasitas paru-parunya bukan hanya dari outdoor saja ternyata gitu ya, tetapi setelah kita lihat dan kita amati ternyata penurunan kapasitas paru-parunya ternyata datang juga dari indoor air pollution. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita tegaskan dan ini juga yang perlu kita berikan pengetahuan kepada masyarakat gitu ya. Bahwa setelah saya melakukan pengukuran itu, kemudian juga saya melakukan sosialisasi, tidak semua ternyata masyarakat itu mengetahui dampaknya seperti apa gitu ya. Mereka hanya berpikir bahwa dengan menggunakan obat nyamuk gitu ya, dengan menggunakan obat nyamuk bakar itu juga mereka akan mengusir nyamuk dengan cepat gitu ya. Kemudian dengan mereka memasak dengan kayu bakar, ternyata mereka berpikir bahwa oh rasanya lebih lebih enak. Betul, betul. Kalau misalnya kita lihat dan kita balik lagi terhadap beberapa teori sosial sosial ya gitu, dengan membakar dengan apa ya, menghangatkan makanan begitu dengan menggunakan kayu bakar, selain lebih murah, mungkin rasanya juga lebih enak. Tetapi dampaknya ternyata sangat panjang, gitu ya. Dampaknya banyak sekali. Oke, ini salah satu contohnya mungkin ya. Kalau yang kita lihat ada yang disebut dengan particulate matter. Jadi kalau polusi itu ada dua sebetulnya jenisnya. Ada yang dalam bentuk gas dan ada yang juga dalam bentuk padatan. Nah, ini ada beberapa contoh dalam bentuk gas gitu ya. Ada NOx, SO2, O3, CO. Nah, ini volatile organic compounds. Ini merupakan dalam bentuk gas. Tapi ada juga yang disebut dengan bentuk padatan. Nah, kebetulan saya terfokus di
penelitian saya itu banyak terfokus di dalam ukuran padatan, gitu ya. Nah, untuk padatan sendiri ada yang disebut dengan particulate matters. Particulate matters ini tergantung dari ukurannya. Ada yang ukurannya 2,5 mikron, 10 mikron, dan ultrafine. Kalau ultrafine ini memang lebih kecil dari 1 mikron. Nah, kebayang ya, nanti mungkin akan saya berikan gambarnya di slide berikutnya untuk membandingkan sebetulnya, Pak, kalau ukuran 2,5 mikron itu segimana sih? Ukuran 10 mikron itu segimana sih? Ukuran ultrafine itu segimana? Nanti akan saya coba berikan gambarannya sebetulnya bagaimana ukuran polusi udara ini sangat kecil, gitu ya. Tadi sudah sedikit dijelaskan gitu ya. Ini bisa dikeluarkan juga dari transportasi, dari industri, dari power plants, insinerator gitu ya. Kalau insinerator biasanya hanya di lokasi-lokasi tertentu yang memang memiliki izin untuk melakukan pembakaran. Salah satu contohnya rumah sakit ya. Mungkin kalau teman-teman tahu itu rumah sakit juga banyak sekali. Nah, ini juga sama. Kalau ini tadi gas yang saya bilang, gas juga ada NOx, ada radon juga. Nah, kalau radon itu sebenarnya tidak berbau, teman-teman, gitu ya. Ini salah satu apa namanya jenis indoor air pollution, tetapi tidak berbau dan tidak terlihat. Dalam jumlah kecil pun sebetulnya tidak akan berbahaya bila kita menghirup jenis radon tersebut, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang paling banyak dari traffic dan juga dari industri. Traffic di kota besar ini paling banyak. Tidak semua kendaraan bermotor itu memiliki catalytic converter yang cukup baik. Nah, kalau sekarang mungkin kalau teman-teman ke showroom atau kemana gitu ya, kalau misalnya lagi servis, itu biasanya suka ada tulisannya di bawah knalpot itu emisi oke. Nah, itu biasanya memang dilakukan pengetesan ya. Apakah emisi gas buangnya ini sudah sesuai dengan gas emisi buang yang memang ditentukan? Tidak. Tetapi yang saya lihat gitu, kalau saya apa random random cek itu ke beberapa kendaraan bermotor yang dimiliki oleh teman-teman gitu, ada yang memang mereka melakukan checking untuk tadi misalnya ngecek kira-kira gas buangnya sudah sesuai dengan NAB atau belum gitu ya. Atau misalnya ada yang belum. Ada juga mungkin beberapa teman-teman kalau sekarang ya lagi pada ngetren mobil-mobil 1GD, 2GD gitu ya, yang itu jenis mesin diesel biasanya. Nah, itu mereka tidak mementingkan tuh yang kayak tadi apa namanya bagaimana dampak polusi udaranya. Yang penting gimana kerennya mobilnya tersebut jadi cumi-cumi darat. Nah, gitu ya. Saya termasuk orang yang suka otomotif gitu. Kadang-kadang saya juga geli sendiri gitu kalau misalnya ngelihat ada beberapa kendaraan-kendaraan yang memang mereka tuning lagi gitu dan dampaknya tuh polusinya cukup cukup sangat buruk sekali gitu ya. Bahkan kalau untuk di beberapa negara maju itu untuk mobil-mobil yang memang memiliki bahan bakar diesel itu mereka biasanya akan langsung di ban untuk misalnya masuk ke kota gitu ya. Itu mereka harus bayar dulu apa namanya masuk ke kota ini misalnya bayar denda sekian gitu ya. Jadi memang kalau untuk beberapa di negara-negara maju sudah seperti itu. Nah, kalau misalnya ini mungkin yang paling banyak ya saya paling banyak sekali ditanya seperti ini. Bagaimana sebetulnya efektivitas kendaraan ataupun mobil listrik di Indonesia gitu ya. Kalau yang kita lihat sekarang mobil listrik sudah sangat menjamur ya. Mobil listrik sudah sangat menjamur. Kalau dulu zamannya lagi hype itu baru ada Ioniq 5. Hyundai Ioniq 5 itu dulu baru in gitu ya. Walaupun sebenarnya mobil hybrid sudah banyak. Mobil hybrid sudah banyak. Kemudian mobil listrik kayak Tesla itu awal sudah masuk. Tapi sekarang kalau dulu kan mungkin Tesla harganya masih di atas 1,5 2 miliar gitu ya. Kemudian masuk lagi mobil listrik seperti Hyundai Ioniq 5 itu harganya sekitar mungkin 600, 700, 800 juta. Nah, sekarang sudah banyak sekali gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya efektivitasnya? Kalau misalnya kita lihat efektivitasnya adalah, nah ini yang mungkin ini juga perlu diskusi juga dengan kalau kemarin mungkin datang ke ke webinarnya Pak Ferry ya, karena Pak Ferry juga fokus di electricity gitu ya. Bahwa sebetulnya untuk generate electricity di Indonesia ini kita masih menggunakan bahan bakar batu bara gitu ya. Nah, ini kita belum bisa dikatakan sebagai clean energy. Untuk beberapa negara maju, mungkin mereka sudah menggunakan clean energy dalam artian apakah itu pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air gitu ya. Kemudian juga mereka ada yang dengan menggunakan nuklir untuk mengenerate electricity. Nah, kalau di Indonesia, kita masih belum lepas dari yang namanya batu bara. Even mungkin kalau teman-teman jalan tuh ke Python yang paling besar, setahu saya, mohon maaf kalau saya salah, itu merupakan salah satu pembangkit listrik salah satu pembangkit listrik yang dengan menggunakan coal batu bara itu untuk mengenerate listrik betulnya eh, itu hanya mensubstitute aja. Jadi maksudnya hanya mengganti saja gitu ya. Dan dari segi harga pun belum semua masyarakat Indonesia bisa ataupun afford untuk membeli mobil listrik
gitu. Jadi memang kalau terkait air pollution itu masih belum bisa, ya. Kalaupun kita misalnya mau mengganti, jalan satu-satunya adalah mungkin yang paling terdekat adalah kita bisa mengganti dari tadi ya, mungkin switch ataupun merubah dari perilaku pola penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kalau di Jogja waktu itu saya juga dapat challenge, Pak. Kalau misalnya di Jogja nih, kita naik kendaraan bermotor misalnya dirubah, kita nggak bawa mobil, nggak bawa motor, kita naik sepeda gitu ya. Tantangannya adalah cuaca gitu ya. Tantangannya adalah cuaca. Banyak sekali orang-orang yang kalau misalnya di sini kayak saya pun gitu ya, kalau saya ditanya, Pak Ari apa Pak Ari bersedia untuk mengganti misalnya dari transportasinya berubah misalnya ke sepeda gitu ya. Saya sendiri gitu yang begitu datang dan harus ngajar, kemudian juga kadang-kadang harus diselingi dengan rapat dan lain-lain, rasanya agak sulit. Kenapa? Fasilitas di kampus pun masih belum memadai gitu ya. Kalau sampai di kampus terus tiba-tiba saya harus mandi segala macam, kami masih belum punya fasilitas yang cukup cukup baik ya untuk mandi dan lain-lain. Kemudian juga walaupun itu sehat dan berolahraga, tapi ya tadi ya mungkin sampai ke kampus sudah bulukan lah kasarnya gitu ya. Jadi memang agak cukup sulit. Karena memang suhu dan lingkungan di kita juga memang tidak seperti di beberapa negara maju ya teman-teman. Jadi memang itu yang salah satunya mungkin menjadi sangat sulit. Kemudian juga industri. Nah, ini industri juga banyak. Banyak dari industri-industri kita juga sebetulnya masih menggunakan bahan bakar diesel untuk mengenerate ataupun mengoperasikannya. Ya, walaupun ada beberapa mungkin yang sudah menggunakan solar panel. Saya juga melihat ada sudah beberapa menggunakan solar panel karena lumayan mungkin signifikan untuk mengurangi adanya proses pembiayaan tadi ya dengan menggunakan solar panel. Tetapi ya tadi, industri sendiri juga sebetulnya ya masih sama. Mereka juga masih membutuhkan bahan bakar diesel sebetulnya untuk bisa mengenerate satu isi pabriknya dan tadi untuk mencapai proses produksinya gitu ya. Jadi masih masih banyak sekali kita untuk bebenah ya untuk tadi menghindari adanya air pollution sebetulnya. Ini tadi ada domestic fuel burn, ini juga sama sebetulnya gitu ya. Tadi yang saya bilang dengan menggunakan kayu bakar, ada yang menggunakan bahan bakar batu bara, nah, ini juga masih banyak. Memasak ini masih banyak nih gitu ya. Tipe pemasak juga kalau misalnya di Indonesia masih banyak sekali gitu ya. Bahkan ada beberapa penelitian mahasiswa saya ternyata yang mengambil apa namanya proses penelitiannya gitu ya dengan mengamati beberapa restoran yang memang menggenerate-nya dengan arang misalnya gitu ya dengan kayu bakar, nah itu juga masih banyak. Tapi ya tadi balik lagi gitu dengan kita menggunakan tadi cara memasak yang tradisional, ternyata rasa yang digunakan itu rasa yang dihasilkan malah menjadi lebih enak gitu sebetulnya ya. Walaupun sebenarnya kontradikti ya, kontradiksinya adalah satu sisi akan menghasilkan rasa yang lebih enak tetapi di sisi lain ya tadi mungkin dampaknya yang seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau ini natural source ini paling banyak ya. Ini paling banyak. Ini sebetulnya biasanya tapi musiman teman-teman gitu ya. Kalau untuk natural source ini paling musiman. Nah, ini tadi yang saya janjikan untuk saya bisa memberikan informasinya. Nah, dalam bentuk padatan, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan itu merupakan rambut ya. Jadi kalau rambut teman-teman itu ukurannya sekitar segitu. Jadi diameter rambut manusia itu ukurannya antara 50 sampai 70 mikron. Gitu ya, 50 ingat ya 50 sampai 70 mikron. Sedangkan ukuran dari partikulat matter gitu ya tadi padatan padatan yang disebabkan oleh debu gitu itu ukurannya dari 10 mikron, 2,5 mikron dan ultrafine yang dimana ukurannya lebih ataupun kurang dari 1 mikron gitu ya. Sedangkan yang paling bawah itu adalah pasir pantai itu. Nah, jadi kalau tadi human hair itu ukuran dari 50 sampai 70 mikron, kalau teman-teman main ke pantai, fine beach sand itu ukurannya 90 mikron. Nah, kebayang bahwa debu yang dihasilkan ataupun debu yang dapat masuk ataupun terhirup kepada paru-paru itu ukurannya sebesar 2,5, 10, 2,5 dan kurang dari 1 mikron. Jadi kebayang ya, itu ukurannya sangat kecil gitu dan memang tidak terlihat. Paling bisa terlihat itu hanya dengan menggunakan mikroskop gitu ya. Jadi itu ukurannya sangat kecil. Nah, biasanya tergantung debunya dari mana aja gitu ya. Kalau misalnya debunya itu memang berasal dari debu-debu transportasi, biasanya coarse itu nggak akan terlalu tajam-tajam. Tapi kalau misalnya memang debunya itu memang dihasilkan dari tadi kegiatan yang memang diakibatkan oleh adanya batu bara misalnya gitu dan beberapa kegiatan industri lainnya itu biasanya debunya cukup tajam-tajam gitu ya. Jadi agak coarse. Coarse itu ya memang kayak bentuk kristal dan atasnya agak cukup tajam-tajam ya. Itu memang nggak akan kerasa secara langsung, tapi jangka panjangnya itu bisa berbahaya. Nah, tadi mungkin sedikit saya jelaskan juga ya, sumbernya itu dari mana aja sih sebetulnya gitu ya. Tadi paling banyak ada dari emisi kendaraan bermotor, ya, transportasi, nah sama tadi aktivitas proses pembakaran biomas ya. Saya masih banyak melihat, masih banyak menemukan orang-orang sebetulnya
bisa dibilang apa ya, membakar sampah ya. Itu masih banyak banget. Kemarin saya juga minta sama teman-teman koas, anak-anak S1 kedokteran untuk melihat sebetulnya pola perilaku masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang banyaknya itu dari kendaraan bermotor, betul. Tapi kita juga jangan lupa bahwa sebetulnya di aktivitas yang ada di sekitar kita, orang-orang tuh masih banyak juga membakar sampah gitu ya. Tuh, ya tadi mungkin karena memang tidak ada tempat lain untuk bisa membuang sampahnya tersebut gitu. Tapi juga masih banyak dari orang-orang tersebut juga sebetulnya ya ingin lebih mudah gitu, ya, ingin lebih mudah ya udah dibakar aja. Dampaknya kayak apa ya urusan nanti gitu ya. Nah, jadi ada kalau di sini saya mau bagi dua sebetulnya gitu ya. Ada yang primary, ada yang secondary. Kalau yang primary tadi mungkin bisa diakibatkan oleh ya tadi aktivitas yang memang utama gitu ya. Kalau misalnya dari yang secondary, tadi bisa kita lihat dari power plant, nah itu paling banyak gitu ya. Kemudian juga dari kendaraan bermotor, nah ini juga paling banyak gitu ya. Jadi teman-teman nanti mungkin udah bisa setelah adanya diskusi ini gitu ya, sharing dari saya, teman-teman mungkin sudah bisa apa melihat sebetulnya perbedaannya dari mana aja. Nah, ini juga sama sebetulnya gitu ya, majornya dari mana aja. Kalau di negara maju terutama, di negara berkembang, sorry. Kalau di negara berkembang itu tidak jauh dari transportasi. Setahu saya di WHO itu untuk PM2,5 ya, selama 24 jam itu maksimum hanya 15 mikron, ya 15 mikron per meter cube. Nah, kebayang ya, 15 mikron. Tetapi ternyata di Indonesia sendiri itu belum bisa tercapai di angka 15 mikron itu gitu ya. Terakhir aja saya melakukan penelitian itu masih di atas 100, bahkan ada yang 200 mikron di selama 24 jam untuk PM2,5 gitu ya. Jadi memang agak cukup sulit kalau kita misalnya bisa mencapai ke 15 mikron. Oke, oh ini sambil saya baca ya. Pak, baku mutu permen LH kan kan ada, kenapa bisa lolos perusahaannya? Oke. Ya, cukup dilematis ya kalau saya membicarakan terkait political issue gitu ya. Memang kalau misalnya kita bilang peraturan di Permen LH juga sudah ada sebetulnya gitu ya. Memang ada NAB khususnya ya. Kalau kita mengacu ke WHO, Indonesia nggak akan sampai gitu ya. Setahu saya itu peraturan memang belum pernah dirubah juga dari tahun 90-an. Itu minimum adalah 65 mikrogram per ya. Nah, 50 ya 65 mikron per meter cube gitu ya. Dan itu sangat sulit sekali gitu ya kalau misalnya kita mau melakukan ataupun melakukan hal tersebut sampai penurunan gitu. Banyak sekali kontradiksinya, banyak sekali isu perpolitikannya gitu ya. Bahkan event level kementerian pun pada saat saya diminta untuk bagaimana Pak ini bisa mengurangi adanya tingkat polusi gitu ya. Ini sangat sulit ya, sangat sulit sekali. Kalau kita hanya mengacu kepada satelit, kita nggak bisa. Kemarin waktu itu saya minta, kalau mau melakukan penelitian terkait air pollution, kita harus melakukan sampling data langsung menggunakan primary data. Ya, kita tidak bisa menggunakan satellite. Kita harus punya samplingnya, kita harus benar-benar ngambil sampelnya, dan itu juga harus dilihat radiusnya. Gitu ya. Banyak sekali kalau misalnya kita lihat, kalau kita cek di beberapa kota besar, jangankan kota besar mungkin ya, ya seperti Jogja pun kota besar yang memang transportasinya cukup tinggi itu pasti di atas 20 sampai 30 mikron per meter cube selama 24 jam untuk PM2,5 gitu ya. Jadi saya sangat menyarankan biasanya kalau untuk orang-orang yang naik motor dan lain-lain gitu ya, kalau mau olahraga segala macam itu juga kalau bisa ya memang menggunakan masker ya. Terlepas dari misalnya kalau kemarin sudah tidak ada COVID gitu ya. Tapi saya sangat menyarankan karena apa? Partikelnya sangat kecil dari teman-teman gitu ya. Partikelnya sangat kecil. Pak mau bertanya, kalau emisi sumber tidak bergerak kan sudah ada, memang kenapa nggak bisa dikontrol? Ambient indoor juga ada aturannya. Semua report kan masuk LA. Intinya perusahaan tidak taat sama aturan berlaku. Sekarang kan juga sudah CSM sparring. Oke, ya terima kasih. Sebetulnya bukan yang tidak bisa dikontrol, teman-teman. Em, Bagaimana ya bilangnya? Jadi memang ada beberapa perusahaan itu yang memang mereka menunjuk untuk melakukan audit, gitu ya. Mereka memang sudah ditunjuk untuk melakukan audit dan hasilnya tersebut akan dilaporkan kepada Kemenelak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Ternak. Cuman memang yang kita tahu saat ini gitu ya, eh, banyak permainan-permainan di balik itu teman-teman. Gitu ya. Jadi memang mereka misalnya melakukan pengetesan pada saat kondisi yang memang tidak standar. Dalam artian tidak standar, bukan kondisi ideal yang memang berjalan terus. Gitu ya. Banyak yang mereka melakukan pengetesan pada saat itu mereka melakukan setting untuk melakukan pengetesan.
gitu ya. Tetapi mungkin kalau kita lakukan random, jadi waktu itu juga dulu saya kejar-kejaran waktu pas penelitian Mas. Jadi waktu itu saya kejar-kejaran oleh pihak PT Krakatau Steel gitu ya. Jadi waktu itu karena saya independen, saya juga tidak membawa nama siapapun karena pada saat itu saya menjadi mahasiswa dari luar negeri. Kemudian saya datang ke sini, saya beberapa kali dicegal oleh mereka gitu ya. Karena apa? Mereka takut. Mereka takut. Mereka takut adalah hasil ambient air yang saya dapatkan itu bisa membuktikan bahwa ambient air di daerah sekitar itu kotor. Jadi bahkan alatnya itu perlu saya jaga selama 24 jam. Alatnya perlu saya jaga 24 jam. Kemudian juga bahkan pihak sekolah juga mohon maaf mendapatkan bukan intimidating tapi mungkin mereka lebih ditanya. Ini siapa melakukan penelitian apa gitu ya. Apa yang sedang diambil oleh mereka, hasilnya seperti apa. Nah, itu mereka takut gitu, mereka takut. Jadi banyak beberapa perusahaan yang memang melakukan pengetesan bukan di kondisi idealnya gitu ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang memang melakukan pengetesan tetapi bukan di kondisi idealnya. Jadi kalau misalnya idealnya nih satu hari misalnya mereka konsumsi coal batu bara yang memang harus dibakar misalnya sekian ribu ton, kemudian yang memang mereka teskan hanya sekian ton gitu. Jadi itu biasanya memang sudah lumrah untuk di beberapa perusahaan. Itu yang memang agak sulit kita kita apa ya, kita kondisikan gitu ya. Jadi memang kalau dulu kalau mau melakukan pengetesan itu biasanya diem-diem kayak saya gitu ya. Tapi agak lumayan challenging Mas gitu ya, agak lumayan challengingnya kenapa? Karena pada saat saya melakukan pengetesan pun itu saya diem-diem dan memang betul-betul saya seperti dikejar-kejar gitu ya, seperti dikejar-kejar. Mereka intinya Eh, dan setahu saya bukan orang internalnya langsung yang memang berseragam gitu. Jadi memang mereka tuh tiba-tiba nanti datang ke sekolah gitu tanpa menggunakan seragam dan lain-lain gitu ya. Alangkah lebih baiknya mungkin bisa mengajak kerjasama dengan saya ya pada saat itu, tapi ternyata itu tidak terbukti. Padahal saya melakukan penelitian selama 1 tahun. Jadi memang banyak sekali kecurangan-kecurangan yang memang terjadi. Kita nggak bisa nutup mata, tapi itu fakta yang ada di lapangan gitu ya. Itu fakta yang ada di lapangan. Jadi kalau misalnya memang rules memang ada, peraturan memang ada, tetapi ya tadi yang saya bilang, tidak semua itu mereka juga mau mengikuti peraturan tersebut. Jadi memang sepertinya memang perlu dari kita juga untuk bisa mengatur ataupun mengontrol ya, dan membantu juga sebetulnya pemerintah bagaimana. Karena memang banyak perusahaan-perusahaan itu yang menggunakan berbagai banyak cara, gitu ya. Itu kalau untuk dari segi industri, teman-teman. Oke, saya akan coba lanjut. Nah, ini tadi ya, tadi mungkin sedikit kalau saya sudah menjelaskan terkait ukurannya, ada yang kurang dari 2,5 mikron, ada yang dari 10 mikron. Ini juga source-nya macam-macam gitu ya, source-nya macam-macam. Tadi ada dari combustion batu bara, oil gitu ya, kemudian juga dari bensin, gasoline gitu, ada juga dari diesel. Kemudian juga tadi dia ada beberapa yang dari kendaraan bermotor seperti gesekan mungkin ban dengan aspal. Nah, ini juga ada. Jadi waktu pas saya lagi di Inggris itu beberapa teman-teman saya melakukan penelitian ini berbeda-beda. Ada yang terkait gas flaring di Nigeria, waktu itu teman saya terkait gas flaring. Kemudian salah satu teman saya di Indonesia itu terkait kebakaran hutan. Ya, terkait kebakaran hutan, teman saya juga ada yang mengambil pada saat itu, tetapi ingin melihat sebetulnya apakah ada penurunan berat badan bayi yang terpapar ibunya, mohon maaf, ibunya terpapar dari tadi ya apa kebakaran hutan dan orang tua yang memang tidak terpapar. Ternyata dari beberapa hasil penelitian terbukti ibu-ibu yang memang terpapar dari kebakaran hutan tadi ya, asapnya itu memiliki berat badan bayi lebih rendah dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak terpapar. Nah, gitu ya. Jadi memang saya selalu mengencourage teman-teman gitu ya. Baik teman-teman yang mungkin sedang hamil atau misalnya memang sudah memiliki anak-anak yang sedang sekolah gitu ya. Terus kemudian juga sekolahnya dekat dengan jalan raya dan lain-lain. Aktivitasnya mungkin banyak terpapar. Saya juga sering mengingatkan kepada teman-teman misalnya ngebonceng anaknya gitu ya. Walaupun itu cuma sebentar, dekat. Tapi kalau saya selalu menyarankan untuk tadi, selain menggunakan helm terkait safety, tapi juga masker gitu ya. Karena memang apa? Kasihan anaknya, saya kasih tahu aja, saya kasihan sekali kalau misalnya dari umur 8 sampai 11 tahun pada saat pertumbuhan paru-parunya itu memang masih berkembang, ternyata karena dia terpapar malah turunnya sangat jauh, gitu ya, sampai 20-30%. Belum lagi ditambah dengan aktivitas misalnya yang kurang baik. Nah, itu juga bisa sangat berpengaruh sekali, gitu ya. Itu yang saya selalu encourage kepada teman-teman. Nah, Mas, ini maaf waktunya 10 menit lagi Mas. oke, monggo, siap. Makasih Mas Afif. Nah, ini Ya, tadi Mas. mungkin ya.
terkait ukuran-ukurannya. Nah, itu yang kotak itu adalah garam sebetulnya gitu. Jadi kalau teman-teman suka lihat ada garam gitu ya. Nah, ini ukuran garamnya itu adalah 0,33 mikron. Sedangkan PM10 dan PM2,5 itu lebih kecil dari itu. Jadi kebayang ya bahayanya seperti apa sebetulnya. Oke, nah ini saya sedikit aja menggambarkan sebetulnya pasti akan lumayan cukup pusing. Jadi ukuran dari PM2,5 dan PM10 itu pada saat teman-teman masuk ataupun menghirup partikulat matter ataupun padatan yang berukuran 2,5 sampai 1 mikron, itu biasanya akan masuk langsung ke dalam saluran pernafasan. Ya, jadi dilihat yang sebelah kanan, PM2,5-nya masuk, dia akan masuk ke saluran pernafasan, masuk ke dalam trakea, dan dia akan tersimpan di bronchiolus. Bronchiolus itu yang seperti akar, ya, itu yang warna merah. Nah, dia akan terdeposisi di sana. Nah, terutama orang-orang yang mungkin bekerja yang terkena debu silika, misalnya gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan silikosis biasanya. Ya, debu silika, nanti dari silikosis, dia akan menyebabkan fibrosis. Fibrosis itu biasanya jaringannya itu menjadi lebih keras. Jadi kalau teman-teman punya spons di rumah, spons cuci piring gitu ya. Nah, kalau yang baik itu paru-parunya dia sponsnya akan apa ya namanya? Basah gitu ya. Jadi nggak akan kering. Tapi kalau misalnya udah terkena fibrosis itu biasanya dia akan mengeras. Nah, gitu ya. Itu biasanya akan terkumpul di jaringan bronchiolus gitu ya. Itu biasanya akan tersimpan di sana. Nah, ini ada beberapa health impact sebetulnya teman-teman gitu ya. Dari premature death ini biasanya paling banyak ya. Tadi dari penurunan kapasitas paru-paru, kemudian penurunan juga berat badan bayi. Hospital admission ini paling banyak, jadi karena sudah terganggu, jadi banyak yang nggak masuk. Asma ini kalau misalnya memang sudah punya prevalensi sebelumnya gitu ya, sudah punya penyakit asma sebelumnya, ditambah lagi tadi mungkin dengan beberapa kegiatan yang bisa menambah kegiatan ataupun kejadian asma, nah ini juga bisa berpengaruh. Kemudian juga bronkitis, kanker, jantung, diabetes, sama bisa mengakibatkan beberapa keterbatasan dari kegiatan harian gitu ya. Nah ini tadi kalau misalnya kita berbicara terkait eh, nilai NAB sebetulnya yang memang sudah ada di Kemenlk gitu ya. Eh, Cuman ya itu tadi yang saya bilang kita ini memang perlu diupdate gitu teman-teman. Kita perlu diupdate. Kendaraan bermotor juga bertambah setiap harinya, bertambah setiap jamnya. Kemudian juga kita juga perlu melihat sebetulnya bagaimana kualitas dari tadi ya, mungkin bahan bakar yang memang kita miliki gitu ya, bagaimana kualitasnya. Nah, kita harus selalu melakukan pengukuran gitu. Kalau di beberapa negara maju itu memang tiap hari diukur. Kalau kita itu memang tidak, kita hanya menggunakan satelit. Kalau misalnya ditanya lebih baik yang mana, ya lebih baik kita punya station monitoring sendiri sebetulnya gitu ya. Tapi memang balik lagi bahwa station monitoring di sini harganya cukup mahal. Bahkan filter yang untuk menampung satu itu bisa mencapai sekitar 500.000 untuk bisa menampung ataupun kita melihat bagaimana PM2,5 tersebut tertangkap gitu ya. Jadi agak lumayan cukup mahal. Nah, ini ada beberapa regulasi sebetulnya gitu ya terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait kesehatan. Ini juga ada peraturan pemerintah Nomor 66, Nomor 22, kemudian juga peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Nah, ini juga dan masih banyak lainnya. Ini prevention sebetulnya gitu ya. Jadi bagaimana kalau saya selalu mengedukasikan kepada warga ataupun masyarakat sekitar terkait dari dampaknya seperti apa. Nah, ini ada dampak jangka pendek ya dari air pollution sendiri. Mata merah, hidung berair, bersin, ini paling banyak. Kemudian juga iritasi saluran pernafasan atas atau ya biasa kita sebut dengan ISPA. Kemudian juga PPOK, ya. Kemudian juga penyakit jantung. Nah, kalau untuk keracunan gas toksik ini biasanya tergantung dari jenis gas yang memang biasanya terhirup ya. Ini cukup cukup jarang sebetulnya. Dampak jangka panjangnya tadi ya, alergi, asma, PPOK juga sama. Kemudian juga untuk paru-parunya bisa menjadi hal yang kronis gitu ya. Kemudian juga cancer dan juga stunting. Oke, ini ada beberapa yang bisa dilakukan sebetulnya gitu ya untuk mengurangi dampak dari penyakit paru gitu ya. Tadi promosi kesehatan, edukasi gitu ya, memeriksa kualitas udara. Nah, ini yang saya bilang kita masih menggunakan satelit gitu, jadi masih memang belum terlalu cukup apa ya, bisa dibilang masih cukup perlu banyak improvement gitu ya kalau misalnya kita mau melihat terkait kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, ini biasanya kalau misalnya memang nggak penting-penting banget misalnya gitu ya, kalaupun memang harus main, ini juga kita harus lihat juga kondisinya di mana, apakah dekat dengan jalan raya atau misalnya dekat dengan industri. Kemudian juga menggunakan penjernih udara dalam ruangan. Nah, menghindari sumber polusi dan asap rokok. Nah, ini banyak banget siapa yang masih merokok juga. Nah, ini juga mungkin bisa dikurangi, terutama juga jangan dekat-dekat dengan anak-anak.
menggunakan masker ya pada saat polusi udara sedang cukup tinggi. Kalau misalnya memang terlihat fog dan memang cukup ramai gitu dan harus menggunakan motor ke sana ke sini untuk lebih cepat, mungkin bisa menggunakan masker ya. Jangan lupa PHBS dan juga konsultasikan secara ya baik itu daring ataupun luring boleh ke tenaga kesehatan kalau misalnya memang ada keluhan di saluran pernafasan. Nah, ini sebetulnya saya masih ada satu PowerPoint lagi, tapi nanti akan saya berikan via Mas Afif dan Mas Azrin. Ini terkait bagaimana sebetulnya nature based solution ini bisa mengurangi dari polusi udara. Banyak sekali nature based solution ya dengan menggunakan tanaman-tanaman yang memang merambat. Ini juga sudah banyak digunakan oleh beberapa negara, di beberapa sekolah juga. Ternyata ini terbukti sangat efektif untuk mengurangi tadi adanya dari paparan polusi udara. Di beberapa sekolah ini sudah banyak dilakukan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di rumah juga sudah banyak yang dilakukan dengan menempelkan beberapa sumber apa tanaman-tanaman merambat ya. Nah, itu juga bisa mengurangi secara signifikan dari adanya polusi udara. Solusinya nah tadi ya electric vehicle tapi kayaknya belum semua memang cukup affordable juga untuk electric vehicles, kemudian juga kontrol emisi tadi ya untuk mengurangi kendaraan bermotor, infrastruktur dan public transport. Ini ada beberapa tanaman yang bisa digunakan, tapi nanti disesuaikan juga beberapa tanaman yang memang bisa digunakan di Indonesia, karena tidak semua tanaman bisa digunakan juga untuk mereduksi dari air pollution. Tapi nanti akan saya berikan, teman-teman juga nanti mungkin bisa eh, pun di luar rumah ya. Mungkin itu, nah ini ada email dari saya. Jadi silahkan buat yang memang ingin berdiskusi lebih lanjut. Kemudian juga beberapa materi, saya sangat senang sekali kalau misalnya bisa sharing terkait materinya, masih banyak sekali kok. Materinya nanti boleh akan saya titipkan kepada panitia, ya, kepada panitia untuk bisa banyak berdiskusi terkait polusi udara dan lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Afif. Oke, baik. Terima kasih Pak Mas Ari ya. Ini sangat luar biasa materinya dan juga sangat tepat waktu. Ya, mulai dari tadi pengenalan polusi udara, klasifikasi Iya. kategori polusi udara ya tadi ya, sampai Hmm. partikulat PM2,5, PM10 gitu ya. Terus ada Ya, sumber-sumber polusi udaranya, tantangan men-tackle polusi udara, regulasi, efek betul. kesehatan sampai tadi apa ya bercerita terkait dengan efek kesehatan ke anak ya, yang sangat Ya, penting ya. untuk dicegah gitu. Paling Memang banyak sangat kayaknya Mas Afif kalau untuk air pollution sekarang itu cuman gini ya, karena memang masyarakat kita juga masih awareness-nya masih belum terlalu tinggi ya terkait air pollution. Jadi masih banyak dari teman-teman ini kalau keluar, kalau dulu mungkin masih rajin karena kita terkait COVID ya, pakai masker hmm, itu. Sekarang rasanya kalau mau keluar pakai masker lagi, pengap kata gitu. jadi Pengap. aneh gitu ya Mas Ari ya. Betul, betul, betul. Tapi sebetulnya impact-nya cukup lumayan positif ya. Impact-nya cukup lumayan positif. Memang tidak perlu menggunakan masker. Wah, saya menggunakan masker N95 nih Mas Ari. Sebetulnya nggak perlu gitu ya. Yang penting mungkin tadi ya bisa sedikit menjaga bagaimana sebetulnya pada saat aktivitas di luar ruangan gitu. Kadang-kadang kalau di luar ruangan, jangan kan di luar mungkin teman-teman sekolah pun yang anak-anaknya sekarang masih sekolah, kalau dilihat di luaran misalnya kayak lapangannya misalnya gitu kan ada lapangan tidak semua yang sudah menggunakan paving block tapi ada juga yang masih menggunakan apa pasir nah gitu di satu sisi lain mungkin itu bisa meningkatkan kreativitas anak-anak tapi di sisi lain juga sebetulnya dampak terhadap anak-anaknya cukup lumayan signifikan Mas Afif. Luar biasa. Oke, terasa sih karena ya saya juga punya anak kecil gitu ya. Jadi Nah, ya, eh, jadinya apa sangat mendalam lah bagi pribadi saya sendiri gitu untuk materi yang betul, tadi. Tadi juga betul. disampaikan juga ya gimana cara mencegah atau mengetahui efek kesehatannya, terus cara mengurangi efek kesehatan dan juga cara mengurangi polusinya walaupun banyak tantangan ya Mas Ari ya. Banyak sekali, banyak sekali. Kalau em, saya yang lucu itu aku pas lagi saya melakukan penelitian sebetulnya di Cilegon Mas Afif gitu ya. Nah itu yang Hmm. pas di Cilegon itu ada sekolah yang memang depannya sudah paving block, tapi ada juga sekolah yang Hmm. tidak paving block. Ternyata pas Hmm. masuk ke dalam kelas, ternyata sekolahnya debunya sangat banyak sekali gitu ya, di kolong meja segala macam, dan itu nempel ke baju anak-anak. Yang paling Hmm. cukup signifikan adalah ketika mereka pulang sebetulnya, karena alatnya itu Hmm. 24 jam. Ketika mereka pulang, orang tua ya mungkin mohon maaf karena itu juga kondisinya menengah ke bawah gitu ya. Mereka juga sebetulnya tidak aware. Yang penting mereka pulang, tapi ya tadi ya dengan masih menggunakan kayu bakar, kemudian juga obat bakar obat nyamuk bakar. Nah itu signifikan sekali. Akhirnya ketika saya coba lihat person by person, ternyata ada yang beberapa orang itu tinggi sekali itu jumlah Hmm. partikulatnya. Nah ternyata pas dicek ya tadi
Ternyata anaknya bantuin neneknya masak, katanya dengan kayu bakar, itu Hmm. waktunya cukup lama. Yang kedua, ternyata mereka tidur, pintunya ditutup, tetapi masih menggunakan ya tadi obat nyamuk bakar. Nah, itu yang Hmm. kasihan, kasihan dalam artian karena kan usia 8 sampai 11 tahun ini paru-parunya masih berkembang ya, Mas. Iya, Jadi iya. ketika anak-anak tersebut kapasitas parunya turun, gitu ya, kapasitas parunya turun, tentu ini akan menghambat tumbuh kembangnya mereka nanti pada saat mereka sudah dewasa. Kasihan, ada Hmm. beberapa aktivitas-aktivitas mungkin yang mereka akhirnya terbatasi, gitu ya. Iya, iya, Jadi ya betul. ini, Terutama olahraga gitu ya. Terkait betul, dengan olahraga. betul, betul, betul. Iya, iya. Aktivitas Ini fisik. ada yang nanya kayaknya Mas Afif terkait masker Ya, ini boleh. mau Langsung saja tanya. ke sini. Hmm. Kalau menggunakan masker-masker yang dijual di pasaran bukan yang sangat proper, apa boleh digunakan? Boleh. Boleh, walaupun kalau misalnya kalau masker N95 itu harganya udah lumayan cukup mahal. Tetapi saran saya mungkin maskernya diganti setiap hari. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya diberikan kepada anak-anak, misalnya, oh harus pergi ke mall, tapi misalnya nggak bisa pakai kendaraan roda 4, misalnya harus pakai roda 2, nah itu mungkin saran saya tetap menggunakan helm dan maskernya, tapi nanti setelah selesai dibuang dan diganti. Gitu ya, karena debunya nempel. Iya. Debunya itu nempel. Jadi memang itu yang paling menurut saya bisa sangat mencegah cukup signifikan ya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau yang 95 kasihan juga, apalagi yang ada filternya gitu kan anaknya pasti wah pasti berontak gitu. Itu pasti pasti mereka nggak mau karena pengap ya. Apalagi kalau anak-anak main ke playground gitu terus mereka harus pakai masker itu kan biasanya juga ngap gitu. Jadi memang nanti mungkin bisa sama ya tadi ya pola hidup bersih juga di rumah juga nanti mungkin bisa. Oh ya sama lupa tadi saya terlewat. Terkadang kita lupa bahwa sebetulnya di dalam rumah pun debu. Nah debu-debu ya. Nah itu jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah jangan lupa Sabtu Minggu beres-beres, bersih-bersih karena debunya debu di rumah itu juga bisa sangat berpengaruh ya. Ibu-ibu, bapak-bapak itu sangat bisa berpengaruh. Itu biasanya kalau misalnya dari segi ventilasi, hygiene-nya juga kurang baik, debu itu juga bisa berpengaruh ke dalam paru-paru. Ibu-ibu biasanya kalau misalnya kita di dalam satu ruangan tuh suka kerasa ya Mas Afif ya kalau bau lembab itu. Hmm. Nah, Betul. jadi salah satu parameter rumah yang tidak sehat itu adalah ketika kita masuk ke dalam rumah gitu ya, kemudian tercium bau lembab, spora, nah itu berarti tingkat sporanya cukup tinggi, jamurnya Hmm. tinggi. Kalau jamurnya tinggi, kemudian terhirup, nanti bisa jadi paru-paru basah. Nah, jadi kalau misalnya bisa di rumah saling dibuka juga untuk pagi-pagi ya, misalnya pagi-pagi, kalau pagi-pagi kan mungkin belum banyak kendaraan bermotor ya. Jam 5 itu mungkin bisa dibuka untuk ada pertukaran udara. Kemudian kalau di rumahnya pakai kipas boleh dihidupkan dulu. Kalau yang pakai AC boleh dihidupkan juga karena apa? Ketika lembab, sporanya tinggi, itu bahaya sekali untuk paru-paru gitu. Nah, itu jadi itu yang tolong dijaga juga, tolong dijaga juga. Jadi biasanya kalau saya biasanya dibuka kalau kamar mandi ada guest house dibiarkan. Kan ada juga orang yang suka nutup pintu kamar mandi ya, sebetulnya nggak masalah. Cuman mungkin alangkah lebih baiknya frequent untuk selalu dibuka, ex house-nya dihidupkan supaya ada sirkulasi. Jadi nggak lembab gitu ya. Itu paling penting, terutama untuk yang memiliki anak-anak ya. Kasihan soalnya nanti umur sekian paru-parunya turun, drop itu saya juga sedih sih. Waktu itu tuh sempat lumayan Mas Afif. Jadi kita ngeliat anak-anak yang Hmm. dasar dibandingkan sama yang jauh ya dari industri, Hmm. kasihan dalam artian mereka tuh cepet capek, Hmm. Hmm. capek gitu. Jadi cepet capek karena kapasitas parunya turunnya sangat jauh. Jauh. Ditambah lagi mungkin makro dan mikronutriensnya tidak terlalu baik ya, tidak Hmm. terlalu baik. Jadi akhirnya tadi aktivitasnya cukup jauh turun, makro dan mikronutriensnya tidak tercukupi, akhirnya dampaknya ke kesehatan yang lain gitu ya. Hmm. Eksposure sangat banyak ya, apalagi tadi ya Ya, ada pembakaran sampah. Sekarang masih banyak yang hmm, bakar sampah gitu ya. Kalau banyak misalnya orang banget. tuanya ada yang rokok gitu, jadi exposure-nya luar Double-double, biasa ya. double-double. Double-double. Jadi kalau kalau yang ngerokok ini double-double sebetulnya gitu ya. Jadi Hmm. di rumahnya udah, ya itu sih saya juga sempat nanya interview ya sama keluarga yang di Hmm. Cilegon ini. Eh, Ketika sudah pakai obat nyamuk bakar, pintunya ditutup, yang di dalam rumahnya ngerokok, saya bilang, wah ini yang kasihan anak-anaknya, saya bilang gitu. Karena kan kalau Hmm. rokok nempel sekali ya Mas Afif ya, terutama Iya, untuk iya anak-anak betul. yang balita, terus kita gendong itu nempel sekali. Jadi perlu banyak ini ya, perlu banyak apa ya, pembatasan lah supaya supaya tidak tambah lagi gitu. Nah itu salah satu bentuk Hmm. dari air pollution. Jadi eh banyak sebetulnya gitu ya. Jadi karena teman kalau orang Indonesia kan terpakunya
outdoor air pollution pokoknya dari motor, dari mobil, dari motor, dari mobil. Tapi kita lupa di dalam rumah sendiri. Iya, banyak Kadang banget kita lupa. exposure-nya. Bener, kita Ya. lupa ngevakum, kita lupa sapu, kita lupa bersihin sela-sela jendela misalnya yang terkait debu Hmm. dan lain-lain. Kadang di belakang lemari, apalagi kan anak-anak Hmm. masih balita tuh banyak yang masih explore ya. Kadang mungkin mainannya masuk ke kolong, terus juga masih, nah itu jadi masih banyak sekali sebetulnya. Nah, makanya sekarang kalau kita lihat rumah-rumah itu kan suka banyak yang dapurnya itu apa ya, bisa dibilang kalau nggak punya exhaust, tapi dia langsung keluar aliran udaranya ya. Nah, itu Hmm. tujuannya supaya sebenarnya tidak terperangkap di dalam. Oke, nih kayaknya masih udah banyak yang nanya nih, Pak Ari. Kita langsung masuk ke tes tanya jawab langsung aja nih ya. Bagi sobat K3 yang Boleh. punya pertanyaan, boleh langsung di chat atau raise hand gitu ya. Ini ada 3 orang yang bertanya. Eh, mau saya bacakan atau bagaimana? Pak, izin bertanya, bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang memang tidak mengetahui apa saja dampak dari polusi udara tadi ya, baik itu Hmm. kendaraan maupun lingkungan yang disebabkan oleh pembakaran gitu ya. Mungkin apalagi di daerah Jogja yang ya masih Banyak. banyak lah yang bakar sampah itu ya, samping rumah gitu ya, seperti itu. Oke, kalau mengedukasi masyarakat ini memang challenging. Edukasi itu challenging sekali dalam artian kadang di satu wilayah mungkin mereka orang-orang yang cukup well educated ya. Jadi maksudnya tapi tidak tidak menjadi jaminan ya bahwa orang-orang yang well educated ini bahwa mereka juga sebetulnya paham. Saya pernah menemukan mahasiswa yang melakukan penelitian terkait sampah gitu ya, terkait persampahan, malah dapetinnya di wilayah yang cukup elit Mas Afif. Jadi rumah-rumah yang bagus-bagus nih depannya malah mereka tuh satpamnya yang buang sampah gitu. Nah, kadang-kadang Oke. jadi rumahnya cukup bagus, tapi di depan klasternya itu malah dibuang sampah gitu dan dibakar gitu. Hmm. Jadi memang yang paling mudah adalah kita harus lihat dulu sebetulnya pangsa ataupun siapa masyarakat yang bisa kita lakukan. Media edukasi sekarang banyak, Bapak Ibu gitu ya. Hmm. Kalau misalnya sekarang kalau yang saya lihat teman-teman mahasiswa yang paling banyak itu menggunakan video misalnya gitu ya, videonya baik itu dalam bentuk Reels Instagram, baik itu dalam bentuk TikTok, baik itu dalam video dalam bentuk poster yang mungkin bisa di-scan by barcode, itu menurut saya cukup efektif, sangat-sangat efektif gitu ya. Saya melihat teman-teman ini cukup kreatif, mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu ya. Mereka bikin video, disebar tuh di Reels, Reelsnya di copy, linknya terus nanti semua orang bisa buka gitu ya. Di Instagram tuh mereka juga bisa buka. Karena apa? Itu kayaknya media yang paling cepat ya Mas Afif. Semua orang sekarang pegang handphone dan itu paling cepat. Dan jangan lupa Cepat dan luas ya jangkauannya ya. betul, betul. Dan itu Hmm. ke semua lapisan masyarakat, saya rasa semua bisa bisa masuk gitu ya. Kalau misalnya mau, kalau terkait yang tadi, itu bisa dimulai dari selain dari rumah tempat tinggal, tapi juga mungkin bisa dari tempat sekolah, gitu ya. Hmm. Jadi kalau saya biasanya akan mengedukasi dulu nih dari sekolah, sekolahnya diedukasi, kemudian nanti ada misalnya orang tuanya diundang, ada satu momen orang tuanya diundang. Nah itu lebih efektif, gitu ya. Itu lebih efektif. Jadi selain tadi menggunakan beberapa platform media ya sekarang yang memang sudah banyak, tapi itu juga paling paling efektif terkait kesadaran lingkungan, gitu ya, terutama di air pollution. Itu paling efektif yang alhamdulillah sudah dijalankan oleh teman-teman mahasiswa, gitu ya. Nah, ini juga sudah banyak sekali. Itu sih Mas Afif. Oke, baik itu ya, Kak Eva ya. Hmm. Menurut menjawab itu lewat sosial media paling efektif dan juga bisa lewat sekolah-sekolah gitu ya, yang formal. Ya, betul, betul. Oke. Wah, Yang kedua ada dari Muhayatun Solehah nih. Pak, izin bertanya, ada berapa kamar kos yang tidak terkena cahaya? Nah, ya, untuk ruangan itu bisa dikatakan nggak pernah dibuka pintunya, ya. jendelanya. Jadi kalau dibuka itu hanya mengandalkan ventilasi yang bergaris 4. Nah, itu cukup atau Ya. enggak, Pak? Gitu. Oke, ini balik lagi nih. Ini kosan ini saya juga kadang-kadang harus mengedukasi teman-teman yang mendapatkan kosan nih. Jadi kalau misalnya em, saya selalu bilang gitu ya, baik itu mungkin ke sepupu atau ke murid gitu, kalau bisa memang pada saat kita mencari kosan, carilah yang memang memiliki ventilasi yang cukup baik. Gitu ya, ventilasi yang cukup baik tadi mungkin setidaknya ada aliran udara yang memang cukup baik, ada aliran udara yang memang ada cukup matahari yang cukup memang bisa langsung menyinari ke dalam, kalaupun misalnya memang tidak, at least ventilasinya yang memang cukup baik gitu ya, karena kalau misalnya enggak tadi paru-paru mas gitu ya, paru-paru, dan itu banyak sekali kita temukan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada sama sekali, mungkin kita bisa pakai humidifier yang memang kita taruh, walaupun sebetulnya efektivitasnya memang masih belum bisa dikatakan cukup efektif, tapi itu mungkin bisa digunakan ya. Saya rasa teman-teman lebih bijak dan lebih efektif, apalagi kalau di Jogja ya, sekarang harga kosan sudah lumayan
dari di atas 1 juta sampai yang 3 juta itu ada gitu. Jadi kalau saran saya coba dicari yang memang memiliki ventilasi yang cukup baik ya gitu ya. Lebih baik misalnya kasarnya kalau saya lebih baik spend lebih 200.000 gitu ya selisihnya, tapi dapetin memang yang kamar yang cukup pencahayaan yang cukup baik. Karena tadi biar tidak tumbuh spora gitu ya, ventilasinya juga cukup baik, tapi kesehatan untuk jangka panjangnya juga bisa terjaga. Karena dibandingin harus kena gitu nantinya jangka panjang serius, karena ini saya juga bilang kenapa, karena buat teman-teman mungkin nanti di sini ya, buat teman-teman nanti yang di sini, saya nggak tahu apakah nanti misalnya 2-3 tahun lagi setelah menyelesaikan S1 kemudian dapat beasiswa S2 ke luar negeri, ada beberapa negara itu yang restricted sekali terhadap penyakit paru-paru teman-teman. Dan itu harus dites di Indonesia. Jadi jangan sampai hal tersebut mengubur semua cita-cita teman-teman yang nantinya ingin pursue high degree lagi, misalnya sampai ke PhD, sampai kemana, dan pada saat dicek paru-parunya ternyata ada kondisi paru-paru seperti itu gitu ya. Jadi kalau saran saya lebih baik cari tempat yang memang memiliki ventilasi yang cukup baik gitu ya, karena apa, jangka panjangnya bisa sangat merugikan teman-teman ya. Sayang banget gitu nanti udah IELTS-nya sudah cukup, ininya sudah cukup, semua sudah cukup, IPK sudah cukup baik, begitu ada tes kesehatan yang diminta ataupun ditunjuk oleh kedutaan dari rumah sakitnya ternyata punya penyakit paru-paru. Misalnya nauzubillah min dzalik, misalnya seperti TB atau apa tadi, ISPA segala macam, itu saya garansi 100% akan failed, ditolak. Jadi kalau menurut saya itu mungkin eh, hal yang paling mudah ya, teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa dicari ya Mbak Muhayatun, saya rasa ini kayaknya sebagai alumni Jogja nih udah tahu lah. Oke, Ya, kemudian ini siapa nih? Mas Muklis. Mas Muklis nih, izin bertanya Pak, jika di kondisi lingkungan yang padat dan situasi udara serta pencahayaan yang kurang, apakah ada trik dan solusinya yang efektif agar udara lingkungannya lebih sehat? Mungkin ini mirip kayak pertanyaan Yang tadi ya. Hayatu tadi ya. Ini sepertinya murid saya nih Mas. Oke, Ini kayaknya murid saya ini. Mas oke, Muklis oke, nih harusnya harusnya lebih expert nih. Ini harusnya harusnya sudah bisa menjawab nih Mas Muklis. Ini ini oke. ini murid. Ini hampir Bisa mirip jawab ya. berarti ya tadi ya. Ya, hampir mirip. Itu mirip ya. Jadi cari tempat yang tidak hanya murah, tidak hanya nyaman, tidak hanya dekat kampus ya, tapi juga Ya, yang perhatikan kesehatannya. eh, sirkulasi ya, betul. Yang sehat Betul, gitu ya. betul. Saya sering kok, maksudnya saya ngelihat beberapa kosan gitu ya. Suka tanya juga sama murid saya ketika saya lihat kosannya, oh ternyata ventilasinya juga cukup baik segala macam gitu. Kadang gini Mas, kalau orang bikin kosan gitu ya, tidak semua orang ataupun pengusaha kosan itu memikirkan hal tersebut. Karena apa? Hmm, Yang penting buat mereka profit. Betul ya, yang penting buat mereka betul. profit lagi di Jogja. Di Jogja itu kan sekolah nggak berhenti-berhenti, Mas. Kampusnya banyak banget gitu, Banyak. kampus banyak banget. Jadi yang penting bagaimana mereka itu dapat profitnya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita gitu ya sebagai penyewa perlu lebih kritis gitu ya, bahwa oh ini nggak mungkin nih saya di sini gitu. Mungkin Hmm, saya bilang lebih baik kosnya nambah 200.000 tetapi dapat yang lebih nyaman, nyaman dalam artian sehat. Intinya itu. Sehat karena investasi sehat itu luar biasa mahalnya. Kayak saya kemarin baru kerasa kayak gitu aja itu rasanya udah wah, itu luar biasa banget gitu ya. Maksudnya mahal banget gitu untuk kesehatan. Jadi kalau bisa tadi ya mungkin lebih lebih bijak untuk memilih kosannya gitu ya. Kemudian ini, oh ini ada oke, lagi Mas. baik. Jemur Ada lagi ya pakaian. dari Arif, Aduh, ini. Mansur. Ya. Ringgo, Pak izin bertanya, kebiasaan masyarakat pada umumnya jemur pakaian di teras atau dalam rumah. Apakah ada dampaknya pada kesehatan? Oke, gimana nih Oke, tanggapan ini? ini terkait baju ya. Nah, kalau Iya. kalau gini Mas, tadi ya, karena itu juga bisa menimbulkan ya, tadi baju lembab dan lain-lain juga itu sebetulnya bisa menimbulkan dampak kesehatan sebetulnya gitu ya Mas Arief. Jadi kalau saran saya memang kayak menjemur baju dan lain-lain itu kalau bisa memang yang memang langsung terkena sinar matahari langsung gitu ya. Ya tapi kalau misalnya bisa juga jangan di depan rumah Mas. Kalau di depan rumah bukan masalah estetiknya gitu ya, tapi nanti takutnya terkena debu dan lain-lain apalagi kalau untuk baju-baju anak-anak gitu. Kalau saran saya memang mungkin dialokasikan di satu tempat yang memang tidak langsung terpapar. Kalaupun misalnya sekarang yang di depan rumah pun kan ada yang depannya sudah pakai tralis ya, sudah pakai tralis, jadi memang tidak langsung terpapar. Tapi saran saya bajunya kalau bisa memang langsung bisa terkena sinar matahari langsung, jadi itu juga bisa lebih baik gitu ya. Walaupun sekarang sudah banyak mesin cuci yang langsung dry gitu ya. Hmm, Bisa langsung masuk, bisa begitu keluar kering tinggal diangin-angin aja itu juga sudah ada gitu ya.
itu juga sudah ada. Tapi saran saya ya itu itu bisa menimbulkan tadi ya baju lembab dan lain-lain juga eh, untuk kesehatannya sangat berdampak sekali terutama untuk di paru-paru gitu ya. Jadi kalau bisa memang harus yang betul-betul sampai kering banget gitu ya. Nah itu setidaknya bisa bisa mengurangi adanya beberapa paparan-paparan sebetulnya gitu ya. Itu sih Mas Afif. Iya, baik, terima kasih. Begitu jawabannya dari Mas Ari ya, Mas Arif ya. Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin ada sobat K3 yang ingin bertanya secara langsung? Kalau Silakan ada bisa yang raise sharing hand, monggo, nanti kita ngobrol-ngobrol gitu ya, Mas Ari ya. Ada yang boleh. bertanya secara langsung atau ada Ada yang sharing yang belum terjawab, boleh kita ngobrol-ngobrol mumpung masih ada waktu atau ada yang sekitar mau sharing misalnya ya gimana sharing di ya, depannya? boleh tuh sharing ya terkait dengan polusi udara ya. Iya, ini sebenarnya kalau saya sharing sedikit ya Mas Afif, dulu tuh Iya, zaman boleh. masih sekolah itu eh, bahkan sebetulnya ya untuk level Inggris pun polusi udaranya cukup tinggi Mas Afif. Apalagi kan mereka tuh Hmm, underground yang sampai ke bawah ya. iya, Underground iya. sampai ke bawah, makin bawah itu debunya makin banyak. Debunya Hmm, makin tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang apakah di luar negeri itu juga debunya nggak ada ataupun partikulat meternya nggak ada, bisa dibilang ada, cuman memang masih dalam kadar normal gitu ya. hmm, Saya pernah waktu itu disuruh ikut sama profesor saya ngambil sampel sampai ke underground yang paling bawah, itu debunya luar biasa, Mas. Nah, hmm, bayang masinis keretanya ya. Nah, masinis kereta di sana itu nggak tertutup, Mas. hmm, Jadi masih tetap terbuka kok, gitu karena kan itu salah satu underground paling tua ya di dunia. Itu mereka pun sama gitu. Bahkan mereka hmm, pernah iseng lagi, maksudnya pada saat saya lagi ngambil sampel, terus keretanya lagi berhenti, dan kebetulan saya di dekat masinisnya, dia tanya, di sini hmm, tingkat polusinya gimana? Nah, itu yang membedakan. Kalau di sini dengan di sana, orang sana lebih curious untuk pengen tahu. Karena apa? Ini hmm, tempat wilayah saya bekerja. Saya kerja terus di sini 24 jam dan saya bekerja cukup lama. Jadi saya pengen tahu sebenarnya di sini tuh dampak polusinya gimana. hmm, Nah, jadi mereka tuh curious tinggi banget gitu. Sampai dalam waktu mungkin 5-10 menit dia nanya dampaknya gimana, apakah misalnya di sini polusinya cukup tinggi, saya ke depan harus apa, itu mereka tanya loh, Mas. Nah, kalau di sini kan itu tadi ya, mungkin kadang kalau di sini tuh jadi paradigma. Kita nanya sedikit, so bersih nih atau enggak seperti ini nih, gitu. Nah itu jadi itu yang menurut saya masih 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 orang-orang Indonesia itu paradigmanya seperti itu. Jadi pada saat ketika kita berusaha untuk hidup lebih sehat, hidup lebih baik, saya rasa kita perlu mendukung ya, gitu. Jadi jangan 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 sampai dinilai bahwa itu menjadi sesuatu yang udahlah jangan so inilah jangan so itu. Nah itu yang masih saya lihat masih saya lihat saat ini tuh masih seperti itu. ya, Oh kita ini masih banyak berproses ya. Ini ada dari Mas betul. Azrin ya. Materi Pak Ari sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, Pak. Pedagang Oke. sate, ya pedagang sate itu kan sering terpapar asap ya. Nah, ini kepikiran juga ya. Apalagi di Ini Malioboro tuh tuh sekarang banyak yang pedagang sate-sate itu ya, Pak Mas betul Ari ya. betul 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 Ah, betul. itu gimana cara mengedukasinya Ini tuh ini tuh terkait dengan kesehatan? banyak ya. Bahkan kemarin ada tesis mahasiswa tuh yang terkait ikan bakar, Mas Afif. Jadi eh, gimana sebetulnya dampak dari orang yang bekerja gitu ya sebagai ya tadi yang mungkin bakar ikan bakar, gitu, sate dan lain-lain itu gimana sebetulnya gitu. Eh kalau bisa dibilang bahaya dari ikan bakarnya bukan bahaya dari ikan bakarnya gitu ya, bukan dari satenya, tapi sebetulnya dari bahan bakar yang digunakan. Nah gitu ya. Hmm, Arang yang digunakan itu cukup berbahaya, terutama itu bersifat karsinogenik. hmm, Baik itu termakan secara langsung, tetapi juga terhirup secara langsung. Ya, kalau ditanya ada nggak salah satu cara untuk bisa mengurangi, jalan satu-satunya itu memang menggunakan masker. Tetapi seberapa efektif? Jauh dari efektif sebetulnya. Karena apa? Biasanya orang yang jualan sate, jualan ikan itu di pinggir jalan. Nah, jadi sebetulnya mereka itu terkena paparan ganda. Paparan gandanya dari mana aja? Dari arang yang mereka bakar. Yang kedua dari transportasi yang lewat setiap saat. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya? Tadi, ini sudah pernah coba dilakukan oleh mahasiswa. Mereka suruh pakai masker, ternyata bilangnya saya nggak kuat, pengap katanya gitu. Wajar, hmm, pengap karena memang sehari mungkin ngebakar satenya ratusan ya mas gitu ya. Pengap. Nah, tapi kalau menurut saya yang paling bisa dilakukan adalah dengan menggunakan sistem rotasi ataupun shifting. Jadi misalnya dia 2 jam di depan, nanti 2 jam lagi misalnya dia ke belakang. Jadi selama 8 jam dia hmm, terpapar secara terus-menerus. Itu yang menurut saya yang paling memungkinkan. Karena
kalau misalnya dibilang suruh pakai masker terus semuanya berubah ke belakang, nanti nggak ada yang ngebakar, Mas. Hmm. Nggak ada yang ngebakar. Yang paling memudahkan itu adalah shifting. Jadi misalnya dia bekerja 3 jam di depan, 3 jam dia misalnya ke bagian rotasi cuci piring misalnya gitu ya. Nanti 3 jam berikutnya dia menjadi waiters. Walaupun saya tahu tidak mudah. Yang pertama, yang kedua, biasanya kalau yang sudah ahli ngebakar dan orang yang ngebakar terus, ya biasanya akan di situ terus karena rasanya nanti biasanya berubah-berubah. Hmm. Tapi kalau kita berbicara terkait edukasi kesehatan, itu yang paling memungkinkan. Ya, apalagi sekarang kan orang semua coba Mas Safi perhatiin ikan bakar, sate bakar nggak ada yang di dalam, jauh pasti di luar supaya asapnya mungkin lebih mudah keluar gitu. Source-nya ya tadi dari transportasi sama dari arang yang dibakar. Mungkin ada juga yang pakai serabut kelapa ya, nah itu juga ada gitu. Jadi ya lumayan cukup cukup dilematis Mas Afif. Kita tuh dilematisnya karena kita berada di kehidupan sosial yang cukup cukup tinggi ya gitu ya. Kita berada di kehidupan sosial yang cukup tinggi gitu. Jadi makanan lebih enak pakai cara dibakar gitu. Tapi di sisi lain juga kita harus ada kesehatan. Nah, tadi mungkin sisi lainnya adalah kita perlu adanya shifting mungkin ya yang kita bisa rubah-rubah. Hmm. Begitu Mas Agak Azrin. kompleks juga ya. Ya kompleks, Kompleks sangat ya kompleks. masalahnya ya. Betul betul. Kalau kadang makanya eh, di 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 kami gitu ya, terutama di UGM juga, kadang-kadang pada saat kita membahas mengenai K3 gitu, kita melihat dari semua aspek. Hmm. Kadang dari aspek safety-nya sudah dapat, tapi ada sosial budaya yang menjadi pakem kita tidak bisa tinggalkan. Gitu. Jadi kadang-kadang dilematis. Di satu sisi kita harus saklek nih misalnya dengan K3 ini. Di satu sisi kita lihat dampak kesehatannya juga ada. Tapi di sisi lain, kehidupan sosial masyarakat kita tuh luar biasa kayanya Mas Afif. Dan itu sulit untuk kita tuh bisa nembus ke beberapa hal gitu. Jadi, tapi itu menurut saya hal yang cukup wajar ya di Indonesia ya. Jadi kita juga cukup 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 bangga gitu ya bahwa ya tadi ya banyak sekali sebetulnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sebetulnya gitu dari segi sosial dan budaya juga. Jadi K3 ini juga nggak jauh dari sosial budaya menurut saya. Gitu ya. Kompleks sekali, Oke, baik sekali. baik Pak, karena di Jogja ini kan identik dengan makanan tradisional ya. Hmm, Mungkin pada materi yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi mereka dengan mencari rezeki dengan cara tersebut. Iya, amin. semoga ada Mas Azrin lah nanti ya edukasi ke pedagang sate. Iya, nanti nanti kita bisa menyasarnya kepada sebenarnya dampak dari tadi ya, mungkin bahaya penggunaan arangnya dulu, mungkin dari situ nanti kita lihat misalnya dampaknya kalau misalnya terpapar dari berapa jam, nah itu. Tapi walaupun menurut saya kayaknya belum semua itu juga melakukan pengetesan ya Mas, melakukan Hmm. pengetesan. Kadang kalau yang kayak gini kan biasanya mungkin kalau spirometri mungkin bisa, tapi biasanya dari kadar darah gitu. Jadi darah biasanya kita ambil, nanti kita tes gimana sebetulnya kadar darahnya. Tapi itu juga prosesnya agak cukup. Nah, kadar darah pun nggak semua pedagang mau diambil, Mas. Iya, iya, Ada yang ada yang kita ambil darahnya nggak mau, mereka takut. Ada yang seperti itu. Tapi itu jalan satu-satunya untuk kita melakukan tindakan preventif menurut saya. iya, Jadi iya, kita bisa kasih bukti gitu, proofment kepada mereka bahwa oh proofingnya seperti ini. iya. Memang ini apa ya? Ada opportunity di balik masalah-masalah kesehatan gitu ya. Betul, 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 betul sekali, betul sekali. Karena memang apa ya, ya itu tadi sih kita kita banyak sekali terbentur dengan permasalahan sosial budaya ya, terutama untuk di kota Jogja ini kan budayanya juga sangat kental ya. Contoh salah satu contohnya mungkin ini deh kayak kopi Jos yang pakai areng. Jos Nah, ya. di sisi lain, kalau kita lihat back to history-nya, katanya itu bisa menyembuhkan berbagai kesehatan ya, dan dampaknya cukup signifikan gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang K3-nya gitu, nah itu kan bahayanya, bahayanya karsinogenik yang wah lumayan cukup besar. Tapi tadi balik lagi, ternyata awal mulanya berdirinya Kopi Jos itu tadi terkait bisa menyembuhkan kesehatan gitu. Walaupun saya nggak tahu secara saintifik ya. Tapi karena itu sudah membudaya di kota Jogja, jadi ya akhirnya ya tamu pun kan akhirnya kalau ada tamu kan ah cobain kopi jos dulu gitu. Kebujut boleh lah sekali-sekali ya, sekali setahun gitu Sesekali ya. nggak masalah, sesekali nggak masalah. Kalau buat tamu maksudnya yang baru datang sih menurut saya nggak apa-apa, nggak Asal aja apa-apa. setiap malam gitu ya.
Asal jangan setiap saat ya. Kalau setiap Siap. saat terus-terusan nanti selain selain sakitnya bangkrutnya juga. Nah, itu juga. Oke, baik Mas Ari. Ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Jadi nanti kalau misalnya Oke. ada yang mau tanya gitu bisa langsung menghubungi Pak Ari aja ya di email ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti saya Oke, kasih boleh. coba. Ini saya boleh share Ya, chatnya aja mungkin ya. Apa ininya aja. Email. Ini ada email boleh, saya. boleh. Ditulis di chat. Nah, sambil juga kita ke akhir penghujung acara juga nih. Mas Ari ternyata nggak kerasa ya 1,5 jam itu ya. Iya betul. Terima Sebelum kasih ditutup banyak. kita, Ini saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih karena sebelumnya memang kondisinya masih sangat drop. Bahkan tadi pagi pun saya masih agak cukup lemas. Tapi begitu saya sudah bisa masuk ke sini, saya bisa ketemu dengan semua teman-teman. Ternyata energinya bertambah kepada saya. Terima kasih banyak sudah bisa memberikan energi yang positif di pagi hari ini. Sebentar, ini saya kasih ke teman-teman. Oke, itu ada email dan WhatsApp saya. Jadi monggo kalau oke. misalnya memang ada yang ingin berdiskusi, ada yang ingin ditanyakan juga terkait banyak hal, silahkan nanti boleh ngobrol-ngobrol sama saya, feel free. Ada yang mau kirim email atau diskusi terkait hal apapun, insya Allah akan saya coba fasilitasi untuk bantu menjawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Ari. Ya, Sebelum itu tutup, mungkin kita Mas mau foto Afif. bersama dulu. Foto bersama Oke, dulu. sampai-sampai. Ya, monggo. Foto bersama ya. Sobat K3, siapa yang bersedia untuk open cam silakan. Kalau ada yang bisa. Ya, kita tunggu sampai hitungan 10 ya. Kalau masih ada yang bersedia atau bisa open cam, silakan open cam dulu. Biar wajah Oke, ganteng dan dulu. cantiknya terlihat ini ya. Biar saling kenal ya Mas Afif ya. Iya. Heeh. Tadi mungkin off cam biar sinyalnya bagus mungkin ya. Ayo, ada yang masih bisa open cam? Ya, Silakan. dari Kota Ini Bekasi. sama sedikit tinggal. On cam yuk, biar saling kenal kita. Ayo. Iya. Oke, ada lagi yang on cam lagi? Iya, siap. Sudah? Mbak Muhayatun Soleha, nggak bisa on cam kah? Mbak Muhayatun ini sebagai pentolannya. Pentolannya ya. Ini ada dua layar ya. Kita coba ambil yang pertama dulu. G. 3, 2, 1. Yes. Oke. Yang kedua, 3, 2, 1. Yes. Oke, terima kasih. Oke, sebelum ditutup, Mas Ari ada kata-kata penutup yang bisa disampaikan kepada Sobat K3, dipersilahkan Mas Ari. Waduh, ini kalau dibilang kata-kata penutup saya juga bingung nih. Kalau dari saya mungkin dari saya yang jelas eh, apa ya keselamatan dan kesehatan kerja ini sebetulnya didasari ataupun didukung oleh berbagai multidisiplin ilmu teman-teman gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau untuk kita membahas mengenai sesuatu hal, memang itu juga karena terkait dari berbagai multidisiplin ilmu. Kemudian juga tetap eh, mengutamakan keselamatan dan kesehatan itu yang paling utama. Paling utama adalah kesehatan. Jadi jangan lupa untuk berlandaskan kepada kesehatan dan juga keselamatan kerja. Mungkin itu dari saya, Mas Afif. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Azrin. Oke, baik Mas Ari, terima kasih banyak telah mengisi seri 24, sesi sharing pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita sedikit oleh-oleh buat Mas Terima Ari. kasih. Ini ada sertifikat Ini itu ya. ini Ya, oleh-oleh yang diploma sangat di berguna bagi dosen. Mas Afif tahu sendiri mungkin. lumayan ya untuk isi BKD gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Oke. Mas Ari ya. Ya diingatkan kembali kepada Sobat K3 juga untuk mengisi presensinya. Dan ini ada ucapan ini nih, ucapan doa ya dari Pak Mas Ahmad Muklis ya. Semoga sehat selalu Mas Amin. Ari ini ya. Terima kasih Mas Amin, Muklis. amin Terima ya. kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Oke, baik. Amin. Jangan lupa untuk mengisi presensi sekali lagi. Nah, oke. Karena tadi dimulai dengan pantun, ini izinkan saya untuk menutupi juga dengan pantun ya. Boleh nggak nih? Boleh dong. Monggo Mas Afif. Boleh. Boleh, 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 boleh. Oke. Loh, kok baru muncul ini? Tadi foto nggak ada orangnya. Nggak bisa, Pak Afif, maaf ya, Pak Afif. Lagi tidak Oh ini. ya. Oke, baik. Kita mulai pantunnya ya. Mohon cakepnya ya. Berlayar perahu menuju seberang. Cakep. Cakep, Menyusuri sungai hingga senja. Cakep. cakep, Terima kasih telah datang. Cakep. Sampai cakep. jumpa di webinar berikutnya.
Give a close. Cakep Terima kasih banyak. banget. Tepuk tangan untuk Mas Ari dan kita semua. Oke, Pak Oke. Turko, terima kasih banyak. Terima Yeay. kasih. Kasih Pak Ari. Oke, Ya, sami-sami Mbak. saya, Jangan bosan untuk saya mengundang lagi dan siap. Pasti nanti akan kita undang lagi dengan Ya, ultimatum siap. tadi ya. Pak Ari akan diundang lagi. siap. Ya, Oke, Bulan saya ketiga Afif nanti dan kami segenap undang, Pak. amin, amin. ya, Matur nuwun. ya, saya Afif dan segenap kru SHT yang bertugas mengucapkan terima kasih juga kepada Sobat K3 yang masih bertahan hingga sekarang. Dan mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Masih banyak pembicaraan, narasumber, tema, topik yang keren ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.